ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Roh sukacita, roh damai sejahtera dalam hati kami, sehingga kami boleh memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita. Kita katakan, Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Tuhan Yesus sungguh mengasihi-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Oh haleluya. Dengan sukacita kita mau sama-sama katakan, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kau besar Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita tinggilah kita, terpujilah Tuhan, penuhi kuasanya, yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Saat Tuhan telah bangkit menyayangi kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Engkau layak untuk ditinggikan dan kami permuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Oh besarlah Kau Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita, terpujilah Tuhan, penuhi kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, terpujilah Tuhan, Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Oh terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah lagi sama-sama kita katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah
namanya Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan untuk saudara dalam hadirat Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau yang bertata Tuhan di atas pujian umat-Mu, dan Kau yang berfirman Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu menyembah segalanya bagiku. Percaya, ajaib, bukti dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
bangkit berdiri bersama-sama. Terukir dalam kehidupanku, dan di dalam kekuatanmu, ku berserah dalam kekuatanmu. Serah di dalam kekuatanmu, ku berserah dalam kekuatan, di dalam kekuatan, ku Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di sini di rumah-Mu, di Sion, tempat pijakan kaki-Mu, tempat Engkau bersemayam. Dan adalah ucapan syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami 1 minggu ini lagi. Hari demi hari kami lalui, memang Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah. Kadang-kadang ada petir, ada badai, ada banyak hal yang bisa mengagetkan dan menakutkan. Tetapi kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan, masih ada tempat untuk kami berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara keluarga yang mengasihi, dan masih ada kesempatan untuk kami bisa datang kepadamu seperti hari ini dalam suatu ucapan syukur. Ini adalah suatu bukti tentang pemeliharaanmu. Ini adalah suatu bukti tentang janjimu, janji pemeliharaan dan penyertaanmu. Dan hari ini ketika ada di dalam rumahmu, ini adalah suatu kemenangan, di mana bertemu dengan Engkau adalah sesuatu. Walaupun kami datang dengan berbagai masalah, banyak persoalan, banyak permohonan, banyak doa-doa yang kami panjatkan, kami ingin bertemu dengan Engkau, namun Engkau juga ingin bertemu dengan kami umat kesayangan-Mu. Dan biar kiranya Tuhan segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Dan sebab itu firman adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling peduli kepada setiap kami. Karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau memanggil kami dengan nama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari yang paling bersukacita adalah ketika kita dalam suatu ibadah. Dalam ibadah itu kita mengucap syukur, kita berdoa, kita memohon, mungkin juga kita bernasar barangkali, kita kaul, dan banyak hal ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam suatu ibadah. Dan hari ini adalah hari Sabat, di mana hari ibadah kita. Kita lupakan permasalahan kita, masalah itu nggak bakalan pernah habis, tapi Allah juga nggak bakalan berhenti untuk menolong kita. Dan kita bersukacita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Dia, untuk kita bisa berdoa dan mengucap syukur. Oke, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan ya. Kita akan baca
Mazmur pasal 37 mulai ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dah, sampai di sini. Bapak Ibu Saudara, ini ayat sangat ngetop. Bahkan sama penyair rohani maksudnya, itu juga sudah dijadikan lagu. Dan indah bukan? Iya, Daud menulis dalam Mazmurnya. Tentu ini bukan cuman asal tulis, ya, bukan ngarang gitu, imajinasi, enggak. Saya percaya karena Daud itu mengalami, dia betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan, lalu pengalaman pribadinya ditulis dalam Mazmur pasal 37 ini. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Terus dikatakan kalaupun jatuh tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita renungkan dari seorang yang bernama Daud ini? Nih, yang pertama, berusahalah untuk berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan menulis, aku mendapati seorang yang berkenan kepadaku, kata Tuhan, yaitu anaknya si Isai. Anaknya Isai siapa? Dia tuh Daud. Kenapa bisa berkenan? Jadi berkenan itu antara lain ya, hiduplah menurut jalannya Tuhan. Tetap percaya, tetap berharap, tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan dan bukan kepada kekuatannya. Karena Yeremia bilang itu akan terkutuk. Berusahalah. Walaupun tentunya di luar kekurangannya, tapi kita lihat seorang yang bernama Daud itu sampai Allah itu berkenan. Dan benar, dalam menghadapi hidupnya, dia banyak mengalami pertolongan Tuhan. Jadi, kalau engkau berusaha, mungkin belum, tapi paling tidak kita berusaha untuk berkenan. Saya percaya Tuhan juga akan menjadi senang. Seperti dia senang kepada Daud untuk menjagai dan menyertai kita. Lalu dituliskan berikutnya adalah apabila ia jatuh, maksudnya orang yang berkenan ini nih, ya, itu tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan menopang, gitu ya. Kebayang nggak sih jatuh tapi bisa bangun lagi, gitu, ya. Enak banget ya. Iya, makanya berusahalah untuk berkenan. Seperti Daud. Apabila jatuh tidak tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Apabila jatuh. Tadi Tuhan menetapkan. Lalu apabila jatuh. Jadi menjalani kehidupan itu nggak selalu mudah, ya, walaupun berkenan bisa jatuh, artinya nggak selalu mudah. Terkadang sulit juga, apalagi saat-saat sekarang, ya. Kalau engkau bilang mudah, ya kalau secara jujur, ya nggak mudah. Sekalipun kita berusaha untuk berkenan, ya hidup itu terkadang tidak selalu mudah, ya terkadang sukar, kadang-kadang ngadepin orang itu bisa bikin emosi, tuh, nyebelin, dia lagi, tuh, ya itu semua terasa begitu melelahkan.
Tetapi satu hal nih yang saya mau sampaikan dalam hal yang begitu-begitu itu, satu hal, jangan engkau menjadi tawar hati. Sebab kalau engkau tawar hati, susah buat Tuhan untuk melakukan apapun. Orang yang tawar hati itu susah. Yuk kita bekerja buat Tuhan. Ogah. Ayo deh kalau gitu kita berdoa bersama. Males. Ayo kalau gitu kita ini. Ogah. Susah. Nanti pada waktu kesulitan, Tuhan tolong, Tuhan, kata Tuhan, ogah. Gitu ya. Halo. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Jadi jangan tawar hati, ya. Walaupun terkadang menjalani hidup itu nggak selalu mudah, nggak selalu mudah. Walaupun dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, kayaknya asik aja tuh, harus ke sini, wow, udah enak, tapi bisa jatuh juga. Jadi jangan sampai apa? Iya, jangan sampai tawar hati. Pertanyaannya nih, bagaimana caranya supaya tidak tawar hati? Ya tentunya kita belajarnya dari firman Tuhan ya. Kita belajar dari firman Tuhan, mari bersama-sama. Bagaimana caranya supaya tidak tawar hati? Saudara coba mikir dikit deh. Merenung. Menurut saya nih ya, pahami itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, yang sukar dalam kehidupan, itu sebenarnya membuat kita menjadi bertumbuh. Jadi kesukaran itu, kalau kita di dalam Tuhan dan kita berusaha untuk kita berkenan, kesukaran itu sebenarnya membuat kita menjadi bertumbuh. Karena Tuhan mau bekerja, artinya Tuhan izinkan kesukaran itu terjadi demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita, bukan Tuhan, wah Tuhan iseng nih, dia jahil banget sih. Oh enggak begitu. Tuhan itu enggak asal-asalan. Kalau diizinkan Tuhan, itu pasti demi kebaikan kita. Itu sebabnya jangan tawar hati, jangan kabur, jangan mundur, jangan membelot gitu ya. Terus kerjakan. Itu semua demi kebaikan kita. Banyak contohnya. Kita baca deh satu ayat ya. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini salah satu contoh seorang yang bernama Ayub. Ayub itu mengalami hal yang buruk menurut dia. Tapi semua seizin Tuhan, firman Tuhan berkata begitu. Sehingga pada akhirnya Tuhan memulihkan dia. Nah, lalu apa manfaatnya buat Ayub? Ayub bilang nih, dulu aku cuma dengar-dengar kata orang. Sekarang aku benar-benar mengalami bagaimana Tuhan menolong aku. Sekarang aku benar-benar mengalami bagaimana Tuhan memulihkan aku dan keluargaku. Sekarang aku benar-benar mengalami bahwa Tuhan memberkati aku, menyembuhkan aku, dan lain-lain. Jadi, hal pertama menurut saya, kalau Tuhan izinkan, itu semua adalah demi kebaikan kita, membuat kita menjadi bertumbuh. Kalau dulu cuma kata orang, sekarang kita bertumbuh, iman kita menjadi lebih kuat bersama dengan Tuhan, karena kita ngalamin. Saudara pernah ngalamin sakit udah mau mati, hidup lagi? Saudara pernah ngalamin
perusahaanmu yang kolab, udah mau dipilotin, saudara ngalamin, anak-anakmu atau suamimu, jangan tawar hati, tetaplah beriman, sebab tidak selamanya segala sesuatunya mudah. Walaupun orang yang berkenan bisa jatuh, tapi kata Daud, tangan Tuhan menopang. Oke. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan terjadi, menurut saya semuanya itu untuk memperkuat iman. Gimana tuh ya? Kau iman, kau imajinasikan seperti apa ya? Ya pokoknya istilahnya tuh, kalau bagaikan pohon dia makin bertumbuh gitu ya. Kalau ibaratnya kekuatan makin kuat gitu. Itu adalah iman. Dalam contoh, kita baca lagi deh. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kan contoh yang paling menderita ini Ayub. Ayub itu seorang konglomerat yang tiba-tiba hancur berantakan. Anaknya, usahanya, apalagi istrinya, bahkan dia sendiri itu, aduh, amit-amit. Tuhan juga tahu, tidak mengizinkan kalau engkau mungkin udah gak kuat. Tapi Ayub ini jadi contoh nih. Lalu pada akhirnya Tuhan bisa pulihkan lagi, bahkan lebih dari sebelumnya. Karena ngalamin, Ayub ngomong, aku tahu. Ternyata Allah bisa melakukan apapun. Dan aku tahu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bisa kau tangkap? Iya. Tuhan juga punya rencana terhadap hidupmu. Pasti rencana yang baik. Gak mungkin Tuhan membuat rencana yang jahat bagi orang yang dikasihinya. Dan kalau itu belum terwujud, kalau itu masih jadi pergumulan, kita harus tetap percaya seperti Ayub. Aku percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya, rencana Tuhan tidak akan gagal. Kecuali engkau murtad, gitu ya. Kecuali engkau, udah deh, percuma nih begini. Udah deh, nggak ada gereja-gerejaan. Gitu ya. Apalagi coba, apalagi. Kalau orang ngambek, di sini sih nggak ada. Di sini top, ya. Apalagi coba kasih contoh, ya gitu. Kalau udah begitu, nggak tahu deh. Tapi engkau dan saya, kita yang setia, baru nanti kita akan lihat jatuh pun tangan Tuhan menopang, bisa bangkit lagi. Itu sebabnya jangan tawar hati. Nggak ada yang sukar buat Tuhan. Hah? Pernah ngalamin? Pernah ngalamin? Iya, nggak ada. Ketika Tuhan tolong, kata firman Tuhan, engkau akan gembira tuh, loncat-loncat seperti rusa lepas kandang. Saking gembiranya, kau bisa nangis tuh. Dulu nangis karena kesusahan, nanti kau juga nangis karena bergembira, bersukacita. Pernah ngalamin? Di sini dulu ada seorang bapak, dia suka mengeluh. Dia bilang, Pak, itu tetangga saya waktu mau berangkat saya ajak beribadah, dia ngayel,
dia malah ngeledekin saya. Katanya udah berangkat deh, kirim salam sama pendeta dan sama Yesus. Bilangin jas saya belum kering jasnya. Begitu Pak. Pas minggu berikutnya dia laporan lagi. Dia bilang udah berangkat aja, ntar saya nyusul. Lalu saya bilang gak apa-apa, biar aja. Yang penting engkau sudah mengajak, itu udah sesuatu yang baik. Selanjutnya urusan Tuhan. Gitu. Lalu berjalan, rupanya si bapak yang ngeyel itu sakit. Iya toh. Ya orang sehat kan bisa sakit. Yang beriman, yang nggak beriman juga bisa sakit dia. Sakit. Sehari akhirnya dibawa ke rumah sakit, bukannya tambah baik, tambah parah. Sampai mengkhawatirkan, bahkan komplikasi. Gitu. Nah istrinya nih kan ibu-ibu kan kompak dong. Istrinya bilang ke ibu-ibu yang lain, tolong dong bilangin tuh sama Pak Pendeta gitu ya. Kenapa? Tolong didoain, dijenguk gitu. Lalu si ibu ini bilang, nggak mau. Katanya, oh dianya aja nggak pernah beribadah. Jadi cuma istrinya, suami suka males tuh emang tuh. Di sini sih enggak ya, nggak mau tuh. Jadi saya tahunya karena dia cerita gini, pada akhirnya nih ya paksa si ibu itu bilang, Pak itu si Anu suaminya sakit. Minggu kemarin dia udah suruh saya nggak mau. Saya bilang dia aja nggak beribadah. Enggak lah, pendeta nggak bakalan mau. Gitu. Lalu saya bilang, ya saya akan kunjungi. Tapi hari ini nggak bisa. Hari ini saya udah ada janji. Jadi saya utuslah beberapa ibu-ibu gitu ya untuk menjenguk. Nanti saya ada di rumah ibu yang lain. Ini kisah nyata, benar. Lalu siang-siang tuh ya, nih beberapa ibu nih menyusul saya ke situ. Saya tanya, gimana? Apakah baik-baik? Semua diem. Katanya, aduh Pak, ini mah nunggu waktu. Hah? Nunggu waktu? Kenapa? Gitu ya. Bener nih, saya nggak bakalan lupa deh. Nunggu waktu, katanya udah parah. Udah komplikasi, sakit ini, sakit itu, sakit ini. Wah, nggak tahulah, aku bukan dokter, aku insinyur. Lalu ya udah, kalau gitu besok saya datang deh. Ya kalau nunggu waktu, kalau itu kan saya tinggal saya kubur aja gitu ya, gampang kan? Gitu. Akhirnya saya datang bener. Keluarga udah kumpul, pada nangis gitu. Sebelumnya udah didoakan. Kan di rumah sakit itu ada pendeta-pendeta yang suka keliling-keliling tuh. Pendetanya cakep, tinggi, gede, bule, ganteng, pakai dasinya kupu-kupu gitu. Jadi udah habis didoakan. Lalu saya datang, dokternya tanya, keluarga udah kumpul, kau ini siapa? Kata dokternya gitu. Saya tanya, dok, ini sakit apa? Ya kamu siapa? Saya bilang, saya pendetanya. Dokternya ngeliatin saya. Nggak tahu tuh kenapa ngeliatin saya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu ngeliatin. Saya jadi bingung, apa saya kurang pantas jadi pendeta kali ya, karena bukan pakai dasi kupu-kupu gitu, saya pakai jin ya, pakai kaos gitu. Jadi akhirnya sedikit agak segen, malas jawabnya. Dia bilang gini, ya itu sakitnya sakit apa dok? Disebutin sama dia.
ini ginjal udah nggak berfungsi, otak keracunan, darahnya dan lain, wah udah macam-macam dah gitu. Jadi kesimpulannya tinggal nunggu aja. Saya tahu tuh kalau udah tinggal nunggu begitu, kan saya sering ngadepin. Jadi kalau tinggal nunggu gitu ya, nanti tekanan darahnya turun. Terakhir tinggal tarik napas terakhir, langsung jes, selesai deh. Gitu. Jadi tinggal nunggu. Lalu dikatakan keluarganya mau pindahin, tolong deh kasih tahu, jangan, kalau dipindahin juga nggak bakalan bisa, tinggal nunggu. Gitu. Lalu saya samperin situ kan. Nah di situ kebetulan ada anaknya yang dulu kita nikahin, ya. Jadi anaknya bilang, Om, papa nih Om, begitu. Saya bilang kenapa? Iya ini begini, udah pada nangis ya. Saya bilang kenapa kamu nangis? Kan masih hidup. Saya bilang gitu. Lalu saya berdoa. Ya berdoa tentu dalam nama Yesus toh. Ya berdoanya gimana? Oh Tuhan biar angkat aja, cabut aja ya. Kagak begitu. Saya masih ingat, saya bilang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup satu kali lagi. Karena saya tahu Bapak ini suka ngeyel. Halo. Lalu setelah itu amin gitu kan. Udah saya pulang. Ya saya masa mau di situ terus. Cuma saya bilang bagi tugas, yang jaga malam, yang besok pagi jangan semuanya jaga begini, nanti pada kecapean. Lalu pada akhirnya pulang. Itu hari Minggunya saya tanya sama supir gereja, itu tetanggamu bagaimana? Iya masih sakit lah Pak Pendeta. Udah mati apa belum? Ya belum lah, belum. Minggu berikutnya tanya lagi, bagaimana? Ya iyalah Pak Pendeta nanya melulu. Iya udah mati apa belum? Belum. Ya udah, saya tahu pasti sembuh. Lalu pada suatu ketika hari Kamis itu hari ibu-ibu berdoa siang. Kita berdoa biasa sampai siang, habis itu makan. Waktu berdoa istrinya datang tuh. Datang, kita baru selesai berdoa siang nih. Ya, kalau nggak pertanyaan boleh tanya ibu-ibu. Demi Tuhan nih, saya berbicara di atas mimbar ini, nggak bakalan saya lupa. Istrinya datang langsung kui, tahu kui ya, kui. Wah terima kasih Pak Pendeta, disebut nama saya gitu ya. Suami saya hidup, sekarang udah ada di rumah katanya. Sebenarnya kemarin tuh juga udah boleh pulang, tapi ginjalnya belum bekerja gitu. Saya mikir kalau ginjal belum bekerja kan cuci darah gitu. Tapi hari ini kata ginjalnya sudah normal, langsung pulang katanya. Waduh, dia kui ya. Terus ibu-ibu saya bicara, saya masih ingat, saya bilang stop. Jangan kamu sebut-sebut nama saya, karena yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Tapi benar, sambil nangis-nangis gitu ya, benar cuman Pak Pendeta yang bilang hidup, yang lain bilang mati, tinggal nunggu. bener ibu-ibu yang lain udah tinggal nunggu aja deh gitu. Bener nggak? Pokoknya kau harus tahu yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Demi Tuhan. Iya. Jadi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. 2 minggu kemudian Bapak itu datang beribadah. Udah sehat lagi. Kemarin udah mau mati, hidup lagi. Jadi jangan tawar hati. Ingat tuh, apapun yang kau hadapi. Daud juga nih, Raja Daud itu ngadepin macam-macam. Ya, jangan tawar hati. Tuhan itu masih sanggup. Yang penting engkau tetap ada dalam kasih karunia itu. Jangan kau lari, ya jangan ngambek. Jangan putus asa. Di sini sih nggak ada yang ngambek Pak Pendeta. Bagus. Tuhan akan berikan kekuatan. Terakhir. Jadi yang terakhir ini kita mesti simpulkan. Jadi apa yang akan kau buat dalam hari-harimu? Saya menganjurkan nih ya,
Dalam setiap hari Kau tentukan hari itu adalah hari berkat, hari itu adalah hari sukacita, hari itu adalah hari dalam pertolongan Tuhan. Tentukan harimu setiap hari, sehingga kita merasakan kebaikan Tuhan. Oke, kita tutup dengan satu ayat. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya percaya ayat ini bukan sesuatu yang baru, tetapi isinya betul-betul memberikan kita kekuatan bahwa kita tahu dalam segala hal Allah itu ikut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bukan bagi semua orang, hanya bagi mereka yang mengasihi, yaitu saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil dalam rencananya. Itulah engkau dan aku. Kita dikasihi oleh Tuhan. Oke? Tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang putus asa. Ya, walaupun hidup tidak selamanya mudah. Betul, kata Daud juga begitu. Tetapi Tuhan bersama dengan kita. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu, untuk bersekutu dalam suatu ibadah, dalam pertolongan, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan kesempatan ini justru memberkati kami, karena Engkau sendiri yang berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau yang paling tahu permasalahan kami, Engkau yang paling mengerti Tuhan. Dan hari ini biar kiranya Engkau terus bersama dengan kami, menjadikan kami menjadi kuat bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini, hari demi hari sepanjang minggu Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan selama kami di dalam dunia ini, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, atau mereka yang bekerja, atau anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan. Demikian juga yang sudah tidak bekerja, yang sudah memasuki masa-masa tua atau pensiun mereka. Tuhan berikan kesehatan, berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja bagi kami untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami mengimani, kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kemenangan hari ini, karena kami ada bersama dengan saudara-saudara seiman dalam suatu ibadah. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini Tuhan, saat kami bersekutu bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya,
di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam